Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Dan salah satu dari channel tersebut ada rubrik namanya Sudut Meja. Sudut Meja berkisah tentang hobi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, memanfaatkan waktu luangnya. Kemudian juga ada pencapaian prestasi, siapa tahu ya, dari hobi ataupun kebiasaan yang dilakukan itu, dan kiranya itu berguna, bermanfaat dan bisa membawa nama harum daerahnya. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali karena bisa menghadirkan sejumlah narasumber yang ada di samping kiri saya. Nanti kita akan berkenalan dengan narasumber ini. Sebagaimana diketahui bahwa kemarin pada tanggal 27 November 2022, Dojo Himpunan Bersatu Teguh Kota Padang ikut berpartisipasi pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Kyokushinkai Karate Full Body Contact di Batu Malang, Jawa Timur. Kejuaraan itu sendiri diadakan pada tanggal 27 November dan ternyata keikutsertaan dari Dojo HBT ini berhasil meraih sejumlah prestasi. Di samping kiri saya ini adalah peraih dari prestasi tersebut. Pada kesempatan itu berhasil dibawa pulang ke Kota Padang ini, yaitu ada 2 piala. Nanti kita akan perlihatkan pada sesi kedua dari tayangan ini. Sekarang kita berada pada sesi pertama. 2 piala untuk juara 1 dan 1 piala untuk juara kedua. Nah, kejurnas tersebut memperebutkan piala Nardi T. Nirwanto SA Memorial Cup ke-7. Nah, kita akan mulai berbincang-bincang berkaitan dengan kegiatan yang diikuti oleh narasumber saya ini, serta bagaimana dukungan atau support yang diberikan oleh Himpunan Bersatu Teguh HBT Pusat Padang berkaitan dengan Dojo Karate Kyokushinkai ini. Kita sebut lengkapnya adalah Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate Do. Nah, di Himpunan Bersatu Teguh ada namanya Dojo HBT. Kita akan banyak mendapat informasi berkaitan sampai sejauh mana dukungan ataupun support. Kita langsung saja mulai berkenalan dengan narasumber saya yang ada di samping kiri saya. Silakan mulai memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Filbert Fralalase, umur 14 tahun, sekolah di SMA 6 Negeri Padang. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maya Kristina Halawa, umur 17 tahun, bersekolah di SMA Katolik Xaverius Padang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Benyamin Halawa, umur 18 tahun, kuliah di Universitas Negeri Padang. Ya, silakan. Baik, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Siang. Perkenalkan, saya Nanang Kosasi, Sako HBT Padang, periode tahun 2021-2025. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita langsung saja masuk dengan pertanyaan yang berkaitan. Tetapi terlebih dahulu pemirsa, saya Hardi sebagai host dari acara ini akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana pengalaman mereka pada saat mengikuti kejuaraan nasional yang berlangsung pada tanggal 27 November kemarin. Kita mulai mungkin lebih dahulu kepada yang paling ujung, Benny. Silakan Benny, bisa cerita bagaimana pengalaman yang dialami pada waktu mengikuti kejuaraan nasional itu. Silakan. Pengalaman yang Benny ikuti waktu kejuaraan di Batu Malang tanggal 27 November kemarin itu sangat menegangkan. Sangat menegangkan. Iya, karena begitu banyak peserta yang harus kita lewati, harus bagaimana caranya biar kita bisa menjadi yang terbaik. Jadi bagaimanapun caranya, itu suatu pengalaman yang begitu amatir gitu di dalam diri Benny. Tadi disebut itu berapa banyak peserta itu yang ikut itu ya? Yang untuk kategori yang Benny ikuti untuk ini? kategori Benny mungkin ada beberapa ya, tapi kita nggak terlalu fokus untuk menghitung jumlah. Ya, menghitung jumlah. Yang penting adalah bagaimana persiapan Benny sendiri ya. Persiapan kita untuk bertanding siap nggak atau tidak untuk bertanding ya. Oke, nanti saya akan tanya nih sejauh mana kesiapan yang dilakukan. Atau mungkin langsung saja mau sebutkan seperti apa persiapan yang dilakukan untuk menuju Batu Malang 27 November. Itu persiapannya kira-kira mungkin sekitar sebelum mulai pertandingan, kita sudah mempersiapkan 4 bulan sebelumnya ya. Sebelumnya. Jadi itu penuh latihan fisik yang berat gitu. Kadang seperti Benny dan atlet-atlet yang lain itu bisa kadang lupa sama pelajaran. Karena ya bagaimanapun latihan itu
penuh kerja keras, menguras tenaga ya, dan menguras energi tenaga. waktu juga ya. Jadi waktu untuk pergi ke kampus, ke sekolah anak yang lain itu Kita tahan dulu, nanti itu sesi Oke, kedua. siap. Pemirsa tahan dulu ya, itu untuk sesi kedua. Oke, berikutnya. Mai silakan mungkin cerita bagaimana pengalaman singkat pada saat mengikuti kejuaraan 27 November ini. Silakan. Mungkin sama seperti Bang Benny, Ya. pas pertandingan agak gugup gitu karena masuk kelas remaja. Kelas remaja. Harusnya masuk kelas remaja, dinaikkan kelasnya jadi kelas dewasa. Nanti kita akan ngulik nih, kita akan mencari tahu nih bagaimana nih ketika naik kategori ya dari remaja ke dewasa gitu. Oke, baik, silakan lanjutkan, silakan Gilbert. Pengalaman saya sebelum bertanding ke Jurnas itu rasanya gugup, semangat. Ada semangatnya, ada gugupnya juga ya. Ada. Mengapa gugup ini? Ini pasti menarik nih. Mengapa gugup? Apakah memang ini adalah kesempatan yang pertama kali Gilbert ikuti? Atau sebelumnya sudah pernah mengikuti? Belum pernah, ini pertama kali. Pemirsa, yang menarik di sini adalah bahwa ketika ini adalah pengalaman pertama kali yang diikuti oleh Gilbert dan hasilnya juara 1. Nanti kita akan ngulik lagi pada sesi kedua. Nah, bahwa dalam kesempatan ini ketika para narasumber saya, atlet-atlet karate Kyokushinkai ini bertanding, kita tidak bisa melepaskan bagaimana bahwa mereka ini adalah berasal dari dojo Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Nah, kebetulan di sini hadir juga salah satu pengurus. Tadi sih kita sudah berkenalan dengan Sako Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Sako ini adalah istilah yang sangat familiar di lingkungan HBT, tetapi mungkin kalau di lingkungan di luar itu ketua 2. Nah, kita langsung saja bertanya kepada Sako, Sako Nanang. Dalam hal ini kita mau nanya-nanya nih, Sako, sampai sejauh mana sih dukungan HBT ini terhadap dojo karateka ini? Silakan. Baik, Hadi. Dukungan HBT sejauh ini kami sangat mensupport. Mulai mungkin dojo ini tahun 2000 sudah mulai berdiri ya. Itu diprakarsai oleh Yati Cintakun. Terus saya sebagai Menpora tahun 2010 juga sudah cukup mensupport juga, di mana pada waktu itu juga kita pernah menjuarai kejurnas. Iya. Jadi HBT sejauh ini tetap mendukung dan mensupport karena ini merupakan sarana untuk anak-anak muda agar mereka juga kreatif di bidang olahraga. Jadi HBT selalu memberikan lahan untuk latihan dan juga memberikan fasilitas lain agar anak-anak muda ini dapat berkarya di bidang karate Kyokushinkai, baik untuk menjadi atlet sumbar maupun nanti meningkat ke atlet nasional. Ya. Oke, jadi pemirsa sangat menarik ini dari tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Sako Nanang tadi bahwa HBT sangat concern, sangat peduli terhadap cabang olahraga termasuk Kyokushinkai, karate Kyokushinkai ini, dan itu telah dilakukan sejak tahun 2000-an lah begitu ya, sampai dengan sekarang tetap konsentrasi dan tetap konsisten memberikan perhatian terhadap cabang olahraga ini. Nah, saya ingin menarik ini yang tadi disampaikan oleh Sako Nanang bahwa bagaimana HBT memberikan perhatian terhadap generasi-generasi muda. Nah, Sako, tadi sudah terjawab sejak kapan HBT menaruh perhatian ini dan mengapa HBT mau memberikan dukungan. Lalu terhadap pencapaian prestasi yang baru saja mereka torehkan ya, mereka ada yang juara 1 untuk kategori remaja dan dewasa putra, dan ada juga juara 2 untuk kategori dewasa putri. Bagaimana tanggapan Sako terhadap pencapaian prestasi mereka ini? Silakan. Baik. Jadi tanggapan saya itu sangat saya apresiasi sekali atas prestasi yang kemarin yang diraih pada waktu kejurnas Kyokushinkai di Batu Malang ya. Ya.
Tanggal Jadi, 27 November. Tanggal 27 November. November ya. Jadi kita sangat apresiasi di mana pada waktu itu pelatih mereka juga Yati Cintakun memberitahu bahwa akan berangkat ke Batu Malang untuk mengikuti Kejurnas. Ya. Jadi saya sebagai Sako juga dan juga kebetulan olahraga di bawah saya beserta dengan Mempora Michael. Itu kita mensupport lah Yati Cintakun sebagai pelatih, di mana kami sangat mengapresiasi sekali dengan hasil kejuaraan yang di Batu Malang kemarin, di mana kita mendapat 3 gelar ya. Ya. Itu sangat-sangat mengembirakan, sangat-sangat membahagiakan. Dan pasti itu membawa harum nama. Satu, HBT, yang kedua adalah Kota Padang, yang ketiga adalah Provinsi Sumatera Barat. Ya, jadi kita itu apresiasi sekali lah kepada para yang juara Atlet-atlet, kemarin, ya. atlet yang juara kemarin. Itu juga membawa nama HBT ke kancah nasional Karate Kyokushinkai. Ya. Saya mewakili Tuako, jajaran pengurus HBT pusat dan cabang-cabang periode 2021-25 mengucapkan selamat dan mengucapkan terima kasih atas prestasi yang telah diraih. Ya. Tentu dalam hal ini pengurus maupun jajaran beserta dengan anggota HBT pasti sangat bergembira ketika mendapat informasi bahwa dojo karate Kyokushinkai yang ada di HBT ini berhasil menorehkan sejumlah prestasi, apalagi di tingkat nasional. 2 untuk juara 1 kategori dewasa dan remaja putra, dan 1 lagi untuk juara 2 untuk kategori dewasa putri. Berikutnya Sako, ketika kita berbicara tentang kompetisi yang baru saja berlangsung kemarin tanggal 27 November, tentu kita juga mau melihat jangka waktu yang akan datang, waktu mendatang. Nah, bagaimana dukungan atau support yang diberikan HBT untuk cabang olahraga ini? Dan juga tentu ada atlet-atletnya, agar mereka bisa menorehkan prestasi baik di tingkat daerah, misalnya Kota Padang, Sumatera Barat, maupun tingkat nasional. Bahkan kalau mungkin kalau ada tingkat internasional. Silakan. Ya, kalau untuk kedepannya, Ya. HBT tetap mensupport dan juga memberikan perhatian apa kira-kira yang diperlukan untuk dojo HBT ini. Karena yang selama ini dari tahun 2010 juga sudah pernah juara Kejurnas. Ya. Kita selalu memberikan fasilitas-fasilitas kira-kira yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Agar prestasi-prestasi yang didapat ini, yang ditoreh ini bisa lebih bertahan. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih dapat lagi kejuaraan yang lain untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lah. Ya. Pokoknya HBT tetap mendukung dan mensupport. Pemirsa, sangat menarik perhatian bagi saya sebagai host untuk acara ini, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Sako Nanang tadi, bahwa HBT tetap konsisten untuk memberikan support dan dukungan bagi dojo olahraga ini ya, di masa yang akan datang. Tadi sebelum kita memulai siaran ini, tadi sempat ada bisik-bisik bagaimana bentuk apresiasi, dan mungkin pada kesempatan ini sebelum kita menutup pada sesi pertama ini untuk menuju pada sesi kedua, saya pingin lihat juga ini bagaimana sih bentuk apresiasi langsung. Bagaimana bentuk apresiasi langsung ini? Tidak ada salahnya kan? Mungkin ada bentuk apa itu? Mungkin ada sesuatu mungkin saya mau sampaikan kepada mereka ini. Silakan. Baik, Etiadi. Kebetulan sesi acara kita ini bertepatan dengan semakin dekatnya acara Imlek ya. Imlek. Ya, hari Imleknya sudah dekat juga. Jadi saya sebagai Sako memberikan apresiasi berupa angpau untuk mereka bertiga. Waduh. Supaya mereka juga lebih semangat lebih lagi. semangat begitu ya. Ya, jadi itulah merupakan apresiasi saya untuk mereka, dan juga atas nama HBT saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat mereka. Kalau bisa mereka bisa mempertahankan prestasi ini untuk kedepannya. Silakan Sako. Ya. Ini sama-sama kita saksikan pemirsa. Buat
Ya, kita beri tepuk tangan meriah dulu. Ya. Ya, mari kita duduk dulu. Jadi baru saja berlangsung penyerahan apresiasi atau penghargaan dari Sako Nanang kepada 3 atlet yang telah menorehkan sejumlah pencapaian prestasi untuk cabang olahraga karate Kyokushinkai yang baru saja berlangsung kemarin tanggal 27 November 2022. Sekaligus itu juga merupakan penutup untuk sesi pertama. Kita nanti jeda sebentar untuk memasuki pada sesi kedua. Halo teman-teman, kita jumpa lagi setelah sesi pertama dan kita jeda tadi, dan sekarang kita masuk pada sesi kedua. Pada sesi kedua ini kita akan lebih banyak mengulik ya tentang 3 narasumber yang ada di samping kiri saya. Bagaimana pengalaman mereka, bagaimana pertama kali mereka mengenal dunia olahraga karate Kyokushinkai ini. Lebih tepatnya kalau kita sebut ini adalah pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia, yang juga adalah anggota FORKI, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Dan sebagaimana disampaikan pada sesi pertama tadi, mereka baru saja mengikuti kejuaraan nasional yang diadakan di Batu Malang, Jawa Timur pada tanggal 27 November 2022 kemarin, dan ternyata bisa menorehkan hasil yang terbaik untuk daerah ini, daerah Sumatera Barat, Kota Padang, dan juga Dojo Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Dan di kesempatan sesi kedua ini kita akan bertanya-tanya bagaimana pengalaman mereka mengenal dunia dan bagaimana pencapaian-pencapaian yang didapatkan. Kita mulai saja dengan berkenalan, ulang lagi perkenalannya, mungkin mulai dari paling ujung, silakan. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Beni Aman Halawa, umur 18 tahun, kuliah di Universitas Negeri Padang. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mai Christina Halawa, umur 17 tahun, sekolah di SMA Katolik Saverius Padang. Baik, dan berikutnya adalah yang pas sekali di samping kiri saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Filbert Fulalase, umur 14 tahun, sekolah di SMA 6 Negeri Padang. Baik, kita langsung saja masuk dengan pertanyaan. Mungkin mulai dari Ben dulu deh, yang paling senior lah begitu ya. Saya panggil Ben aja ya. Ben, bagaimana ceritanya sampai punya ketertarikan dengan olahraga keras ini ya, karate ini? Mungkin bisa ceritakan, silakan Ben. Iya, oke, baik. Sebelumnya itu Beni pertama kali itu nggak tahu yang namanya bela diri karate ini ya. Jadi itu dulu waktu zaman SD, kelas 1, kelas 2 SD lah. Jadi waktu itu kebetulan di SD Murni ini ada eskul karate. Yeah. Nah, dan Beni pun itu nggak ada sedikit pun untuk tertarik untuk mengikuti eskul karena ya bagaimanapun di sekolah itu eskul wajib, ekstrakurikuler yang harus kita lakukan. Wajib ya, karena wajib ya. Wajib. Okay. Jadi makanya harus Beni ikutin gitu. Yeah. Dan akhirnya kebetulan waktu mengikuti eskulnya, latihan seperti biasa, latihan dan akhirnya karena pelatih yang baru pertama kali Beni kenal itu namanya Sensei Gunawan Chandra, biasa dipanggil seperti itu di tempat latihan. Jadi Sensei Gunawan bilang, kamu punya bakat, kamu punya prestasi. Nah, jadi Sensei mengajak kamu untuk ikut latihan di dojo HBT Padang. Datang aja, terus kamu ikut aja latihannya dulu, kata Sensei. Dan akhirnya Beni ikut latihan. Ya walaupun pada waktu mulanya itu, sedikit grogi, gugup gitu. Mengapa sampai ada grogi, gugupnya begitu? Karena seramai itu anggota karate Om. Dojo HBT, Dojo HBT itu. Anggota mereka ramai kali. Jadi Beni sebagai yang baru gitu, belum mempunyai baju karate, hanya memakai baju olahraga, tentu otomatis ada sedikit minder gitu. Waktu itu kelas berapa atau umur berapa tahun itu? Waktu kelas 2 SD udah. 2 SD ya? Ya kelas 2 SD. Jadi ikut latihan di sana. Jadi waktu itu udah kebetulan juga Sensei juga bilang nggak usah pikirkan masalah baju karate gini-gini. Nanti kamu latihan aja dulu. Nanti kalau sudah nanti ada sedikit bantuan gitu. Ya udah akhirnya Beni ikut latihan dan dapat baju karate.
diberi sama Sensei Gunawan. Waktu kelas 3 SD atau waktu kelas Masih 2 juga? kelas 2 SD. Oke. Tapi Benny nggak tahu itu dari siapa ya. Yes. Dan akhirnya Benny dapat baju karate. Terus Benny ikut latihan terus, latihan dan waktu itu Benny sempat berhenti latihan di kelas 3 SD. Mengapa ini berhenti? Di situ Pengen tahu nih. Di situ Benny sempat berhenti latihan karena waktu itu yang satu udah malas dunia main-main. Sempat juga ya malas Ya, muncul dunia malas. main-main Oke. dan nggak ada kefokusan jadi gitu. Jadi berhenti 1 tahun, akhirnya 4 tahun lagi dihubungi sama Sensei. Jadi Benny sebagai anak murid gitu seharusnya berpikir masa pelatih kita mencari kita gitu. Dan kelas 4 SD itu Benny ikut latihan lagi, Ya. lanjut latihan lagi, dan akhirnya kelas 5 SD Benny diutuskan untuk pergi tanding mewakili Dojo HBT Padang. Itu pertama kali Benny masih mengikat pertandingannya di Surabaya. Dan perdana Benny ikut tanding itu pertama kali mendapatkan juara 2 nasional. Dan seterusnya Benny pulang dari Padang, disambutlah sama warga-warga atlet Padang yang lainnya Ya. untuk mengucapkan selamat. Dan selanjutnya Benny akhirnya latihan terus, latihan sampai event-event, setiap ada event kejuaraan nasional antar dojo, itu Benny selalu mengikuti dan selalu membuahkan hasil yang terbaik. Saya ingin menarik lagi yang masa lalu itu bahwa sempat waktu kelas 3 SD itu enggak ikut sama sekali. Iya, berhenti latihan, istilahnya udah Total sama sekali. nggak ada latihan. Tapi ekskul masih ada ikut. Eskul juga nggak ada. Oh, tidak ada ekskul Ya, untuk menghilang. kelas 3. Menghilang. Kelas 3, kelas 4. Kelas 3, Kelas 4 kelas 4 baru lanjut lagi. balik lagi gitu Balik ya. lagi. Oke. Yang menarik bahwa sempat ada satu waktu selama 1 tahun menghilang dalam tanda petik pemirsa. Dan itu dialami oleh Benny. Lalu setelah itu kembali lagi, latihan lagi, kemudian ada kesempatan untuk ya semacam kompetisi lah begitu ya. Kemudian kejuaraan. dari kompetisi-kompetisi itu kemudian tertorehlah prestasi-prestasi begitu ya. Iya. Oke, apakah pengalaman yang sama juga dialami oleh Mai? Silakan Mai. Bagaimana Mai pertama kali mengenal dunia karate ini? Dan sebenarnya menarik juga ya bahwa Mai seorang perempuan tertarik dengan olahraga keras ini. Silakan Mai. Pertama kali tahu olahraga karate itu dari SD kelas 2. Jadi waktu itu Sensei Gunawan pergi ke SDRK mengajar ekskul karate, dan banyak teman-teman yang ikut juga ekskul karate di sana. Jadi selama beberapa minggu ekskul karate, Sensei menyeleksi kami gitu untuk datang untuk latihan ke dojo HBT Padang. Ya. Jadi Mai diminta Sensei untuk ikut latihan di dojo bersama beberapa teman-teman yang lain, dan akhirnya latihan bersama di dojo HBT Padang. Yang menarik perhatian saya adalah soal Mai ini sebagai seorang perempuan punya ketertarikan dengan olahraga keras ini. Kalau saya pikirkan bahwa kalau laki-laki ya wajar lah ya. Nah ini bagaimana nih Mai? Mengapa ya tertarik dengan dunia ini? Mengapa enggak yang lain begitu loh? Silakan. Karena dulu mungkin ada sifat-sifat tomboynya gitu. Oke lanjut. Terus nggak suka yang Lembek-lembek. iya lembek-lembek gitu. Jadi sekaligus juga masuk karate ini untuk membela diri gitu. Bela diri ya pemirsa ya. Ternyata salah satu dampak yang didapatkan dengan keikutsertaan Mai untuk mengambil cabang olahraga ini bisa dan bermanfaat kalau dipergunakan untuk bela diri lah. Dan selama ini mungkin kalau soal tidak takut lah gitu dengan situasi ya, karena sudah ada modal sebelumnya. Yang ada di samping kiri saya ini adalah topi untuk juara 1 dari kejuaraan remaja putra umur 14 sampai 15 tahun dengan berat badan kurang dari 55 kg. Kejuaraan nasional Nardite Nirwanto SA Memorial Cup ke-7 yang diadakan di Gor Gajah Mada, Batu, Jawa Timur tanggal 27 November 2022. Dan siapakah yang beroleh trofi ini? Yaitu pas yang ada di samping kiri saya, Filbert ya. Filbert, ceritakan ini Filbert, bagaimana pertama kali Filbert mengenal dunia
olahraga karate ini? Silakan. Pertama kali Filbert mengenal dunia karate ini dari sekolah kelas 4 SD. Saat itu ada sekolah karate dan Filbert langsung tertarik untuk ikut karena sangat suka bela diri. Lalu setelah mengikuti ekskul beberapa kali, saya diajak Sensei Gunawan untuk mengikuti karate di HBT. Saat saya pergi ke HBT, rasanya itu sangat gugup karena ramai sekali orangnya. Nah, Apakah pada waktu itu mempunyai pengalaman yang sama juga dengan Abang Benny ini, yaitu datang ke sini ke dojo HBT dalam keadaan masih menggunakan seragam olahraga atau sudah berpakaian lengkap untuk karate itu? Silakan. masih berpakaian olahraga. Tapi pada waktu itu belum menggunakan pakaian lengkap untuk karate itu ya. Nah, waktu itu ketika datang ke HBT cukup ramai orang yang ada berlatih juga. Bagaimana perasaan yang dialami, yang dirasakan oleh Filbert pada waktu itu? Silakan. Rasanya gugup. Gugup ya? Ceritakan lagi. Mengapa gugupnya? Karena di situ banyak kali orang ramai. Banyak orang yang tidak kita kenal ya. Ya, Karena masih asing begitu loh ya. Iya. Oke. Jadi bisa jadi pada waktu itu karena banyak orang yang lagi latihan di dojo HBT dan belum banyak yang dikenal, sehingga mungkin ada gugupnya juga ya, gemetarnya juga lah gitu. Nah, kita kembali kepada Benny. Ben, ini sudah cukup lama ya. Tadi kan sebut bahwa itu kelas 2 SD ya. Iya. Orang tua tahu ini. Orang tua tahu. Lalu Dan apa tanggapan orang tua? pertama kali pun waktu orang tua mendengar disuruh ikut latihan itu ke dojo HBT, orang tua bilang kenapa bisa ikut gitu. Sedangkan kita, apalagi Benny dulu memang terlahir dari keluarga yang susah sulit juga gitu. Dan orang tua bilang kenapa ikut latihan, kita nggak punya biaya gitu. Kita nggak tahu siapa yang biayai kamu nanti. Sedangkan sekolah aja kita udah susah. Ditambah juga ikut latihan karate. Terus Benny bilang bahwa kalau di tempat latihan Benny diajak latihan sama sensei karena mempunyai prestasi, mempunyai bakat, kata sensei. Terus sensei bilang, bakat apa yang kamu miliki? Sedangkan di rumah aja kamu banyak main-main gitu. Padahal orang tua nggak tahu kalau di sekolah Benny ini kayak mana gitu kan. Ya udah, akhirnya orang tua bilang percaya kan ke Benny, dibilangnya kalau yang benar, kalau orang tua cuma pesankan kalau biaya tidak ada sama sekali dari orang tua. Dan kamu kalau pengen hati kamu ingin latihan, latihanlah. Jadi disitulah semangat Benny tumbuh. Jadi pengen latihan. Ini menarik perhatian saya bahwa mungkin sedikit gambaran lah ya tentang keluarga ya. Karena ini tadi ada perkataan orang tua seperti itu. Iya. Ben ini anak keberapa, ada berapa saudara? Mungkin sedikit gambaran lah gitu. Oke. Benny anak ketiga dari bertiga saudara. Dan dua anak, yang pertama perempuan, yang kedua juga perempuan. Yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua masih belum. Jadi yang kedua sudah bekerja lah istilahnya. Jadi ya semacam itulah keluarga, tidak tidak berpatokan untuk mencari biaya untuk latihan Benny gini. Sedangkan keberangkatan persiapan kemarin aja tidak ada sedikit sama sekali. Dan Benny pun sedikit agak sulit, agak sedih gitu. Karena ya biasanya kan kalau misalkan orang mau berangkat tanding, kita ada persiapan, ada yang mau disiapkan ini atau itu. Dan Benny pun nggak ada. Intinya percaya diri, fokus ke pertandingan, jangan pikirkan hal-hal yang lain. Itu. Mai, kalau bagaimana dengan Mai? Kalau Mai silakan, Mai. sendiri, Ya silakan. Seperti halnya mungkin pertanyaan yang sama dengan Benny tadi, silakan. Apa yang kamu pikirkan waktu orang tua gitu? Support atau dukungan dari orang tua bagaimana begitu?
pertama kali ikut latihan tuh kan karena dipilih sama Sensei Gunawan, Ya. jadi itu dipilih untuk pergi ke tempat latihan di Dojo HBT Padang, bilang sama mama dulu, bilang sama papa kalau aku disuruh Sensei untuk pergi latihan di dojo. Terus papa bilang gini, kok bisa ditunjuk gitu Ya, dari ya, ya. ekskul kan? Kok bisa Padahal dari terpilih gitu ya? ekskul langsung ditunjuk. Ya. Terus aku bilang ini, mungkin Sensei lihat karena aku punya bakat, ada beberapa bakat makanya aku disuruh. Jadi waktu itu latihan mulainya jam 4 sore, jadi sebelum jam 4 papa sama mama antar aku ke dojo untuk pergi latihan. Dengan orang tua mengantarkan Mai ke tempat dojo berarti juga merupakan salah satu bentuk dukungan dari orang tua kepada Mai untuk menekuni ini, walaupun mungkin bagi sebagian orang mungkin nggak lazim ya perempuan ambil olahraga keras ini ya, begitu ya. Oke. Nah, kalau Filbert sendiri bagaimana Filbert? Sejauh mana dukungan orang tuamu dengan keikutsertaanmu memilih cabang olahraga karate ini masuk di dojo HBT? Silakan. Dukungan orang tua. Dukungan orang tua saya waktu pertama kali bilang mau ikut karate di ABT, itu saya sangat didukung lah sama mama, sama bapak. Pergi aja, mana tahu nanti ada hasilnya. Bentuk dukungannya itu seperti apa yang Filbert rasakan? Bentuk dukungan dari orang tua itu seperti apa ya? Dukungan itu diberi semangat. Apakah seperti tadi Mei itu orang tua mengantar Filbert ke tempat latihan dojo? Enggak. Berarti datang sendiri begitulah ya? Ya, kaki dari warung. Oke, lalu untuk yang terakhir ini yaitu kejuaraan nasional ini, tadi ada kisah ya bahwa ketika ada kesempatan untuk itu jangan pikirkan hal yang lain, pokoknya fokus pada latihan untuk persiapan. Bagaimana dengan Filbert? Persiapan kamu pas waktu mengikuti yang pertandingan. Persiapan yang Filbert jalani ya sebelum ikut untuk pertama kali di Batu Malang ini. Nah, seperti apa? Persiapan yang saya lakukan waktu itu ada senpai saya memberikan latihan. Situ kami dipilih selama 2 sesi. Waktu itu saya latihan dengan semangat. Artinya ada seleksi, artinya ada sejumlah orang diseleksi untuk siapa yang akan ikut untuk yang ke Batu Malang itu ya? Ya, Terpilih Filbert. terpilih. Yang memilih siapa? Apakah senpai atau sensei? Senpai Benny. Nah, senpai ini. Saya mungkin perlu menjelaskan sedikit tentang ada beberapa istilah di sini. Jadi sensei dan senpai. Nah, ini ada beberapa istilah yang muncul tadi. Mungkin langsung saja bisa disampaikan oleh orang dalam ini apa itu senpai, apa itu sensei. Silakan. Oke. Sensei itu kalau dalam perguruan itu bisa dikatakan seperti guru latihan kita, atau di Jepang juga bisa, orang kan juga mengatakan guru. Tapi kalau senpai itu kakak seperguruan kita, orang yang lebih dahulu latihan dibanding yang lain gitu. Itu semacam mentor juga lah ya, atau kakak senior lah begitu ya. Itu panggilan dalam pembinaan mental karate. Kalau Benny sudah berapa lama berada di dojo HBT ini? Di dojo HBT ini udah dari tahun 2010 sampai tahun sekarang. 12 tahun. Pemirsa 12 tahun setia dengan dojo HBT ini. Mei bagaimana Mei? Kira-kira 10 atau 11 tahun. 10 atau 11 tahun. Nah, Filbert bagaimana? Sudah berapa tahun ini di dojo HBT? Dari tahun 2000 berapa? Ya. Tadi kalau salah sebut kelas 4 atau kelas 5 SD ya? Kelas 4. Kelas 4. Dari kelas 4 SD. Kalau kelas 4 SD sekarang kelas 10 berarti sudah 6 tahun lah ya. Sudah 6 tahun. Nah, terakhir ya. Ini kan kita melihat pemirsa juga ya, kita sama-sama saksikan ini ada 3 trofi. Mulai dari paling ujung, di tengah sampai yang di sini. Ini adalah bukti dari pencapaian, dari prestasi yang ditorehkan oleh 3 atlet untuk cabang olahraga karate.
kita tetap menggunakan istilah yang tadi, yaitu pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia, yang berhasil dibawa pulang oleh 3 atletnya dari dojo HBT. Mungkin paling ujung mungkin bisa dibacakan oleh Benny yang juga adalah peraih dari trofi ini, lalu nanti bisa dibaca oleh yang di tengah dan nanti oleh yang terakhir. Filbert, silakan. Oke. Yang di sini Benny mendapatkan juara 1. Kelasnya kelas dewasa putra, berat badan 55 kg ke bawah. Kejuaraan nasional Nardite Nirwanto SA Memorial Cup yang ke-7, tepatnya di Gor Gajah Mada, Batu, Jawa Timur, 27 November 2022. Oke, terima kasih Benny, silakan. Berikutnya. Mai mendapatkan juara 2 kategori kelas dewasa putri, maksimal berat badan 65 kg ke bawah. Kejuaraan nasional Nardite Nirwanto SA Memorial Cup 7 yang dilaksanakan di Gor Gajah Mada, Batu, Jawa Timur pada tanggal 27 November 2022. Dan terakhir, pas di samping kiri saya. Filbert mendapatkan juara 1 remaja putra 14 sampai 15 tahun, berat badan di bawah 55 kg. Kejuaraan nasional Nardi di Nirwanto SA Memorial Cup ke-7 yang dilaksanakan di Gor Gajah Mada, Batu, Jawa Timur, 27 November 2022. Oke, pertanyaan secara umum untuk kalian semua ini. Bagaimana perasaan kalian dengan pencapaian ini? Silakan. Mungkin paling ujung. Juara 1, juara 2, juara 1. Iya. Silakan. Yang pertama yang pastinya itu senang, bahagia, dan sangat memuaskan hasilnya. Walaupun ya sedikit di waktu kejuaraan itu banyak beberapa kali melakukan kumite. Kumite ini istilahnya pertandingan laga gitu, berantem. Ya walaupun ada cedera sedikit, luka-luka dikit, bengkok-bengkok dikit, tapi itu nggak ada masalah bagi kami, karena bagi kami full body contact ini adalah sudah makanan sehari-hari kami. Full body contact makanan sehari-hari. Waduh. Mei, bagaimana Mei? Kalau Mai sih cukup bahagia, cuma kurang puas Om, karena pencapaiannya kurang maksimal. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Mai ini sebenarnya kalau dari segi usia rencana semula itu kategori remaja, tapi akhirnya masuk karena udah umur 17 tahun lewat sedikit, maka masuk dalam kategori dewasa ya. Iya. Oke, bagaimana Filbert? Silakan. Bagaimana perasaanmu dengan pencapaian, bahkan boleh dikatakan ketika bertanding untuk pertama kali ya, langsung juara 1 nih. Bagaimana? Perasaan Filbert tuh senang, gembira, bersyukur kepada Tuhan. Oke, dan paling penghujung sekali sebelum kita tutup pada sesi kedua ini, kira-kira dari selama ini ya kalian terlibat dalam kegiatan baik itu latihan maupun kesempatan untuk ikut kejuaraan ya, mungkin ada kata kunci tersendiri? Kalau bagi Benny hanya satu aja, jangan memikirkan kondisi atau bagaimanapun keuangan orang tua. Intinya jalani dan ikuti, apapun hasilnya serahkan semuanya pada Tuhan. Karena tanpa berdoa, tanpa kita syukuri semuanya, itu hasilnya akan sia-sia saja. Oke, baik. Mei, silakan Mei. Mungkin ada kata kunci darimu mungkin. Silakan. Mungkin untuk kita semua ya, hal yang paling utama itu kita harus percaya diri dan kita yakin apa yang kita lakukan itu pasti akan berhasil. Percaya diri dan yakinlah bahwa itu akan membuahkan hasilnya. Filbert, mungkin ada sesuatu kata kuncimu dari apa yang dialami terjadi pada dirimu selama ini? Mungkin ada sesuatu yang menjadi kata kunci. Pertama tuh kata kuncinya percaya diri, bersyukur sama Tuhan, menghormati orang tua, dan berhati dengan baik. Percaya diri, hormat pada orang tua, kemudian bersyukur juga kepada Tuhan ya. Pemirsa, akhirnya kita sampai pada penghujung dari rangkaian percakapan ini, baik dari sesi pertama maupun sesi kedua. Teriring ucapan terima kasih kepada pengurus HBT yang telah menyediakan, memberikan kesempatan kepada saya sebagai host di acara ini untuk menggunakan tempat ini, Museum Tan Hock Jong HBT Pusat Padang, juga bersama dengan bagian editing Vincent,
teriring ucapan terima kasih. Juga mohon maaf kalau seandainya ada salah dan janggal. Semoga apa yang telah terjadi baik pada sesi 1 dan 2, apa yang terungkap itu bisa ada yang menjadi hal-hal yang mempunyai hikmah atau yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi muda. Baik, kita akan akhiri percakapan ini teriring ucapan terima kasih dan semoga ini berguna untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua.